Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Atik. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman dan juga khususnya teman-teman kampus aku, pengalaman magangnya gimana sih Mbak? Di sana ngapain aja? Apakah kita cuma disuruh print atau fotokopi atau gimana? Terus kalau misalkan dikasih tugas, kita dikasih tahu nggak? Maksudnya diajarin nggak gitu? Banyak sekali pertanyaan itu. Nah, akhirnya di video kali ini aku mencoba untuk menceritakan pengalaman aku selama magang di Bank Mandiri area Tegal. Langsung aja. Bagaimana sih awalnya bisa magang di Bank Mandiri? Bagi teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya, tentunya udah tahu kenapa bisa magang di situ ya, karena aku lolos program magang mahasiswa bersertifikat FHCI BUMN. Sebenarnya aku udah mencoba di batch 1 tahun 2021, tapi nggak lolos karena pada saat itu aku mendaftar di semester 5. Sedangkan persyaratannya itu minimal semester 7 untuk jenjang S1 dan minimal semester 5 untuk jenjang diploma. Karena aku kurang teliti membaca, akhirnya ya nggak lolos. Tapi dengan tekad dan semangat yang membara, pada batch 2 tahun 2021, aku coba daftar lagi. Dan pada saat itu aku udah semester 7, jadi udah memenuhi syarat dong ya. Berapa lama menjalani magang? Aku mengikuti magang ini selama 6 bulan, dimulai pada tanggal 15 September 2021 sampai 14 Maret tahun 2022. Aku termasuk mahasiswa pertama di kampus aku yang menjalani magang, karena di kampus aku sendiri jadwal akademik magang itu di semester 8. Walaupun aku udah magang, tapi nilainya tetap dialokasikan di semester 8. Dan aku tetap mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Cukup padat dan menyita banyak sekali waktu dan pikiran, karena selain harus profesional di tempat magang, aku juga harus tetap mengikuti perkuliahan di semester 7 dan mengerjakan banyak sekali tugas-tugas dari dosen. Selain itu, aku juga salah satu mahasiswa penerima beasiswa full di kampus aku. Jadi aku mendapatkan tugas beasiswa yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Cukup padat sekali, dan pada saat itu sebenarnya aku juga merasa terbebani karena semuanya, tapi alhamdulillah bisa dijalani dengan baik. Semua tugas kuliah, magang, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat bisa aku kerjakan secara bersamaan. Dan aku juga sangat bersyukur di lingkungan kerja, khususnya unit tempat aku magang, sangat-sangat pengertian dan peduli akan keberadaan aku sebagai mahasiswa dan juga penerima beasiswa. Kalau misalkan aku udah selesai ngerjain sesuatu ataupun lagi nggak ada kerjaan dari officer, aku bisa nyambi-nyambi ngerjain tugas kuliah ataupun nyambi nyicil penelitian beasiswa di kantor. Loh kak, bukannya kalau magang itu kuliahnya libur ya? Atau udah nggak kuliah lagi, jadi tetap magang gitu? Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru mampir ke video ini. Jadi sebelumnya aku udah pernah jelasin mengenai hal ini. Jadi teman-teman kalau misalkan belum paham dan masih penasaran, bisa cek video aku sebelumnya ya. Apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti PIN? Karena udah pernah gagal sebelumnya, jadi aku lebih rajin untuk update info terkait dengan PMMB batch 2 tahun 2021. Dan alhamdulillah benar aja, aku menjadi mahasiswa pertama yang mengetahui info tersebut. Aku segera update berkas yang dulunya udah pernah aku apply di batch 1 dan juga memperbarui CV aku. Menurut aku, CV adalah salah satu poin penting yang bisa dilirik oleh pihak yang meloloskan, karena CV merupakan representatif dari diri kita. Selain berkas-berkas, kesiapan mental juga harus diperhatikan, karena nantinya kita tidak tahu akan ditempatkan di mana. Bagi mahasiswa yang ingin magang, harapkan teman-teman mengembangkan kemampuan baik soft ataupun hard skill kalian agar bisa beradaptasi dan juga berkontribusi di lokasi magang dengan baik. Bagaimana sih cerita dan pengalaman selama magang? Oke guys, diawali dari tempat aku magang. Aku ditempatkan di unit Business Development atau pengembangan bisnis, atau biasa disebut di sana BD. Kegiatan utama di unit ini adalah menciptakan nilai jangka panjang melalui pelanggan, pasar, dan juga relasi bisnis, sehingga dapat menciptakan peluang bisnis untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi bisnis perusahaan. Selama aku magang di sana, aku diberikan tugas untuk menjadi admin program agen. Aku juga dikasih tugas untuk membuat hingga mengarsipkan surat menyurat dan juga memo, membuat
hingga mengarsipkan transaksi keuangan atau bisnis. Selain itu, aku juga diberikan kepercayaan untuk merekap dan mengolah data di sana. Dan bagi teman-teman yang suka tanya di sana ngapain aja, nah itu kegiatan aku. Selama aku magang di sana, aku diajarin kok. Jadi apa yang mereka kasih tugas ke aku, pasti mereka ajarin dulu. Ini loh caranya gitu. Nah kuncinya adalah kita harus cepet paham atas apa yang mereka jelaskan. Sedangkan mereka juga banyak kerjaan, gak cuma ngurusin kita yang anak magang. Usahakan teman-teman itu harus cepet paham ketika dijelaskan oleh mentor kalian di sana. Dan teman-teman, di sana aku bener-bener kayak di luar dugaan banget. Aku sebelumnya itu mikir nanti aku magang di perusahaan BUMN, perusahaan besar kan, perusahaan milik negara. Aku takut nanti di sana aku gimana ya, terus dikucilkan atau enggak ya, atau gimana gitu kan. Karena aku sebelumnya udah lihat-lihat artikel banyak yang cerita anak magang itu cuma dikasih tugas untuk fotokopi, ngeprint dan lain sebagainya, hal-hal yang mungkin sepele banget gitu ya. Tapi ternyata enggak kok. Aku selama magang di sana, aku bener-bener kayak di-treat sebagai rekan kerja mereka sendiri gitu. Kayak udah jadi pegawai beneran. Alhamdulillah sekali aku diberikan lingkungan kerja yang sangat positif dan juga welcome sekali sama aku. Dan selama aku magang, aku jadi tahu bagaimana lingkungan kerja itu, terus budaya kerjanya tuh gimana, attitude-nya gimana sama rekan kerja dan sebagainya. Jujur ya teman-teman, sebelum aku menjalani magang ini, aku bener-bener awam akan dunia kerja. Bahkan aku sampai mikir nggak pengen cepet lulus karena aku takut nanti setelah lulus aku jadi pengangguran, aku nggak tahu kerja apa. Terus kalau misalkan kerja tuh kira-kira apa yang kita dapatkan di kuliah kepake nggak ya gitu loh. Aku mikir yang enggak gitu. Tapi alhamdulillah dengan aku lolos PMMB ini dan aku menjalaninya, akhirnya aku mendapatkan motivasi dan juga gambaran dunia kerja itu seperti apa. Yang jelas, selama kita hidup, belajar adalah kewajiban. Memang kita harus dituntut untuk terus belajar kalau emang kita pengen meningkatkan kualitas diri kita. Ilmu apa yang didapat selama magang? Aku ngerasa peningkatan soft dan hard skill aku selama magang. Untuk hard skill, aku sebelumnya tuh benci banget sama yang namanya Excel. Karena aku malas mempelajari gitu loh. Tapi ternyata di dunia kerja itu kepake banget Excel itu. Setelah aku masuk magang di bank, mau nggak mau aku harus mempelajari Excel kan. Walaupun sampai saat ini aku belum menguasai semuanya, tapi setidaknya aku udah jatuh cinta sama Excel gitu. Karena aku ngerasain sendiri kalau misalkan kita ngerjain pakai Excel tuh bisa menyingkat waktu, bisa lebih efisien gitu loh. Yang tadinya misalkan kita nggak pakai Excel nih, atau kita nggak tahu rumus Excelnya, kita bisa ngerjain kerjaan itu selama 1 jam. Tapi kalau kita udah tahu kuncinya atau rumus Excelnya, itu bisa dikerjain cuma setengah jam doang guys. Jadi seefisien itu kalau misalkan kita tahu dan kita menguasai keterampilan Excel. Itu makanya yang aku rasain banget tuh, yang tadinya aku nggak pengen ngerjain sesuatu pakai Excel, setelah aku magang, aku jadi yang kayak, oh ternyata iya ya, Excel itu penting tuh, apalagi untuk mempersiapkan di dunia kerja. Selain itu, kegiatan magang ini juga mengasah soft skill aku seperti bagaimana bersikap dan menempatkan diri di lingkungan kerja, membangun komunikasi dengan baik dan terarah, kemudian membangun kesiapan mental, dan juga meningkatkan telitian serta responsif dalam bekerja. Ya, dinamika inilah yang memberikan kita pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja. Adakah saran untuk calon pemagang? Saran untuk calon pemagang yang perlu diperhatikan adalah magang yang teman-teman ikuti atau jalani itu jangan cuma kayak berpikir untuk menggugurkan SKS aja, untuk memenuhi kewajiban kampus aja, jangan gitu ya. Tapi teman-teman menjalaninya itu wajib dengan khusyuk. Kenapa begitu? Karena nantinya yang mendapatkan manfaat itu ya kita sendiri gitu. Dengan magang kita akan tahu seberapa tinggi nilai kualitas diri kita untuk bersaing dan bersiap di dunia kerja. Dan bagi teman-teman yang masih semester muda, manfaatkan waktu kalian yang masih senggang untuk ikut
berbagai macam organisasi di kampus. Dan jangan cuma ikut-ikutan aja ya, tapi dijalani dengan penuh tanggung jawab. Organisasi yang kalian ikuti bisa kalian cantumkan di CV kalian. Bagi teman-teman yang udah mulai magang, taati peraturan perusahaan, bekerja dengan teliti, ikhlas dan juga totalitas, serta bangun relasi dengan pegawai tempat kalian magang. Karena relasi itu sangat penting untuk keberlangsungan kita ke depan. Menurut aku, relasi itu sama dengan silaturahmi. Dan salah satu manfaat dari silaturahmi adalah memperbanyak dan memperluas rezeki. Seperti yang terkandung dalam salah satu hadis, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, segitu aja cerita pengalaman aku selama magang melalui PMMB FHCI BUMN. Semoga bisa memberikan teman-teman gambaran dan juga motivasi supaya lebih semangat dan lebih excited untuk magang gitu. Karena menurut aku penting banget nih magang. Nanti next video aku akan menceritakan pentingnya magang bagi mahasiswa itu apa gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.